Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyajikan video presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Nama saya Muhammad Aldiansyah. Nama saya Muhammad Andri. Saya Nabila Ainun Sapitri. Nama saya Maulana Malik Ibrahim. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai leasing, modal ventura, dan anjak piutang. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Semoga video presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Kak, mau nanya, kalau leasing itu apa ya, Kak? Baik, di sini saya akan jelaskan materi tentang leasing. Apa itu leasing? Leasing adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan leasing dengan menyediakan barang modal kepada pihak lain atau yang disebut lessor untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam leasing, pembayaran dilakukan secara berskala sesuai perjanjian dan pada akhir masa, sewa leasing dapat memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut atau mengembalikannya kepada pihak leasing. Yang kedua, di sini ada mekanisme kerja leasing. Mekanisme kerja leasing dimulai ketika lessor mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan leasing sesuai dengan kebutuhan barang modal. Setelah permohonan disetujui, perusahaan leasing membeli barang tersebut dari supplier dengan menyerahkannya kepada lessor. Selanjutnya, lessor menggunakan barang tersebut untuk kegiatan usaha atau kebutuhan tertentu, serta membayar angsuran secara berskala hingga masa perjanjian leasing berakhir. Ketiga, di sini ada jenis leasing. Jenis leasing terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu finance lease yang memberikan hak opsi kepemilikan barang kepada lessor di akhir masa sewa. Ada operating lease yang tidak memberikan hak kepemilikan dan biasanya digunakan untuk jangka waktu pendek, serta sell and lease back yang memungkinkan perusahaan memperoleh dana dengan menjual aset lalu menyewanya kembali. Keempat, di sini ada manfaat dari leasing. Leasing memiliki berbagai manfaat, antara lain membantu perusahaan memperoleh barang modal tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal, meningkatkan efisiensi penggunaan modal, menjaga stabilitas arus kas, serta mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha. Itu tadi materi yang saya jelaskan tentang leasing. Oh, gitu ya, Kak. Kalau modal ventura itu apa ya, Kak? Oke, di sini saya akan menjelaskan modal ventura. Modal ventura atau yang dikenal dengan venture capital atau VC merupakan bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan untuk menjadi mitra usaha dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dari membiayai modal biasa, modal ventura tidak hanya memberikan dana, tetapi juga sering disertakan pendampingan aset jaringan serta dukungan strategis untuk membantu perusahaan berkembang lebih cepat. Meskipun penawaran peluang besar, modal ventura termasuk dalam kategori pendanaan dengan risiko tinggi. Banyak startup mengalami kegagalan pada tahap awal, sehingga investor modal ventura harus siap menanggung potensi kerugian. Namun, risiko tinggi ini sepadan dengan peluang keuntungan besar apabila perusahaan yang didanai berhasil mencapai pertumbuhan signifikan atau bahkan menjadi perusahaan besar. Dalam karakteristiknya, yang berfokus pada inovasi, bertumbuhan cepat, dan risiko tinggi, modal ventura berperan penting dalam mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan baru di berbagai sektor seperti teknologi, kesehatan, pendidikan, dan industri kreatif. Mekanisme pendanaan ini telah menjadi salah satu pendorong utama terciptanya ekosistem startup yang dinamis dan terintegrasi. Manfaat modal ventura memberikan berbagai manfaat penting bagi perusahaan yang sedang berkembang, terutama bagi usaha kecil atau startup yang kesulitan memperoleh kredit dari lembaga keuangan konvensional. Mekanisme dari sisi mekanisme, modal ventura dapat diberikan dalam berbagai bentuk.
Bentuk yang paling umum adalah pernyataan saham, di mana investor memperoleh kepemilikan sebagai dari perusahaan. Selain itu, pembiayaan dapat pula dilakukan melalui obligasi konversi, yaitu surat utang yang dapat diubah menjadi saham, atau melalui skema bagi hasil usaha sesuai kesepakatan antara investor dan perusahaan yang menerima dana. Contohnya, dalam praktik banyak perusahaan modal ventura berperan aktif dan ekosistem startup Indonesia. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini antara lain DC Ventures, BNI Ventures, dan NMI Ventura Syariah. Satu lagi Kak, kalau anjak piutang itu apa ya Kak? Materi selanjutnya yang saya akan bawakan yaitu anjak piutang. Anjak piutang atau yang biasa dikenal dengan istilah factoring adalah suatu kegiatan pembiayaan jangka pendek di mana perusahaan anjak piutang atau faktor membeli atau mengalihkan piutang usaha milik perusahaan lain atau klien yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Melalui anjak piutang ini, perusahaan dapat memperoleh kelancaran arus kas karena dana yang semula baru akan diterima pada tanggal jatuh tempo, kini bisa diperoleh secara langsung. Tidak hanya memberi pembiayaan, anjak piutang juga menawarkan layanan tambahan lain seperti analisis kelayakan kredit, pencatatan administrasi piutang, dan pemantauan pembayaran. Lalu, mekanisme kerja anjak piutang itu adalah ketika perusahaan yang memiliki piutang menjual piutang tersebut kepada faktor. Nah, kemudian faktor itu memberikan pembayaran di muka kepada perusahaan klien. Setelah itu, faktor menagih piutangnya kepada debitur pada saat jatuh tempo. Nah, setelah debitur melunasi piutangnya, faktor menyerahkan sisa dana kepada perusahaan klien setelah dikurangi biaya jasa dan potongan yang telah disepakati. Kemudian ada jenis-jenis dari jenis atau jasa yang diberikan oleh anjak piutang. Yang pertama ada full service factoring. Anjak piutang ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Kemudian ada bulk factoring. Nah, jenis ini tuh memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada customer, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Lalu yang ketiga ada maturity factoring. Umumnya digunakan oleh perusahaan yang memiliki piutang jatuh tempo yang sulit ditagih. Jadi, faktor ini akan mengambil alih untuk menagih piutangnya kepada debitur. Kemudian ada invoice discounting. Jasa ini memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan non-pembiayaan sama sekali tidak diberikan. Kemudian ada beberapa manfaat. Yang pertama bagi klien atau perusahaan yang memiliki piutang, anjak piutang membantu klien memperoleh dana tunai lebih cepat, memperlancar arus kas, mengurangi resiko piutang macet, serta meringankan beban pengelolaan dan penagihan piutang sehingga klien dapat lebih fokus pada kegiatan operasional perusahaannya. Lalu ada manfaat juga bagi faktor. Nah, anjak piutang ini memberikan keuntungan berupa pendapatan dari biaya jasa dan potongan, memperluas kegiatan usaha pembiayaan, serta meningkatkan hubungan bisnis dengan klien dan debitur. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Nah, gitu teman-teman. Penjelasan dari leasing, modal ventura, dan anjak piutang. Kesimpulan utama mengenai leasing, modal ventura, dan ada piutang adalah ketiganya merupakan lembaga pembiayaan non-bank yang memiliki peran krusial dalam menyediakan alternatif pendanaan bagi dunia usaha, khususnya dalam kondisi atau kebutuhan yang tidak dapat sepenuhnya oleh perbankan nasional. Selanjutnya adalah saran. Bagi pelaku usaha disarankan untuk mempelajari tiap jenis pembiayaan non-bank agar dapat memilih bentuk pendanaan yang sesuai.
dengan kebutuhan operasional dan kondisi keuangan perusahaan. Bagi pemerintahan dan OJK diharapkan terus mendorong terciptanya regulasi yang mendukung perkembangan industri pembiayaan non-bank sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Yang ketiga, bagi perusahaan pembiayaan perlu meningkatkan transparansi kualitas layanan serta inovasi produk agar pembiayaan non-bank semakin diminatin dan dipercaya oleh pelaku usaha. Bagi peneliti dan akademisi, pembahasan lebih lanjut mengenai efektivitas pembiayaan bank di sektor UMKM serta perkembangan teknologi finansial sangat diperlukan agar pemanfaatan semakin optimal. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan melalui video presentasi kali ini. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian video ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the number one.